Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan tentang fikih sirah pada perang Hudaybiyah. Ya, disebut juga perjanjian Hudaybiyah. Karena pada peristiwa ini tidak ada terjadi peperangan seperti perang-perang sebelumnya. Hudaybiyah itu sendiri adalah nama tempat sisi barat dari kota Mekah, kurang lebih 22 km dari Mekah, arah barat menuju Jeddah. Ya, kalau kita buka di peta gitu ya. Jadi Hudaybiyah adalah suatu tempat sebelah barat Mekah menuju Jeddah. Kurang lebih dari Mekah itu 22 km sekarang. Pada peristiwa ini, sebab beliau sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Hudaybiyah ini, berawal dari mimpi atau berawal dari apa yang beliau rasakan atau lihat dalam mimpi beliau, bahwasanya beliau bermimpi sedang tawaf di Ka'bah bersama para sahabat. Mereka ada yang menggunduli kepalanya, ada yang memotong pendek rambutnya, artinya tahallul. Maksudnya adalah beribadah di Mekah, tempat yang sangat mereka rindukan, ya, terutama orang-orang muhajirin, tempat yang sangat mereka rindukan, tempat lahir mereka, juga tempat yang mereka agungkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW bangun, maka beliau menceritakan kepada para sahabat tentang mimpinya itu. Sehingga menjadikan para sahabat waktu itu sangat gembira sekali. Karena mimpi Rasulullah SAW pasti sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Dan tidaklah benar kalau tidak menjadi sebuah kenyataan. Jadi mereka sangat paham itu. Sehingga mereka senang sekali bahwasanya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Mereka bisa datang ke tempat lahir mereka sendiri, terutama orang-orang muhajirin. Mereka bisa beribadah di tempat yang mereka agungkan, di Ka'bah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berfirman di dalam surat Al-Fath. Laqad sadaqallahu wa rasulahu ar-ru'ya bil haqqi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan atau membuktikan kepada Rasulnya tentang mimpinya itu dengan sesuatu yang benar. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kepada Rasulnya tentang mimpinya itu adalah benar. Bahwasanya benar-benar akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah jika mengendaki dalam keadaan yang aman. Mereka menggunduli kepala-kepala mereka dan memendekkan rambut-rambut mereka dengan tidak ada rasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka mengetahui apa-apa yang tidak dia mengetahui, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Dan Allah menjadikan selain daripada itu adalah kemenangan yang dekat. Kemenangan itu
dekat sekali. Kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabat ini kemudian di awal bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah itu beliau minta bantuan kepada seorang Arab dan orang-orang yang tinggal di sekitar Arab itu, dari kabilah-kabilah yang ada di Arab itu, Rasulullah SAW meminta bantuan agar mereka keluar bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mati. Batu nentek paling. Batu nentek. Jadi Rasulullah SAW meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang ada di Arab agar mereka juga ikut keluar bersama Rasulullah SAW karena menjaga, khawatir gitu kalau orang-orang kafir Quraisy itu mencegat dan menghalangi niat baik Nabi dan para sahabat untuk beribadah di Masjidil Haram. Akan tetapi respon mereka sungguh sangat lambat. Jadi kebanyakan mereka merespon dengan lambat. Maka keluarlah Rasulullah SAW bersama orang-orang dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang sebagian kabilah-kabilah itu menyusul beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan umroh, dan bersamaan dengan itu Rasulullah SAW dan para sahabat juga membawa al-hadyu atau hewan sembelihan. Jadi ini membawa hewan sembelihan dan berangkat umroh, karena niatnya adalah berangkat umroh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada membawa senjata. Ya kecuali hanya beberapa pisau dibawa untuk perjalanan, untuk kebutuhan di dalam perjalanan. Jadi tidak ada membawa senjata, pakaian perang, tombak, panah dan sebagainya, tidak ada. Karena tujuannya itu bahkan malah membawa binatang sembelihan, hadyu, binatang kurban. Itu yang dibawa. Kenapa? Karena khawatir nanti orang-orang musyrikin akan jaga-jaga gitu. Karena memang itu juga kebutuhan juga sekaligus untuk jagani agar aman, orang-orang aman dari serbuan orang-orang kafir Quraisy. Dan juga agar orang-orang itu mengetahui bahwasanya keluarnya mereka itu adalah untuk beribadah kepada Allah di Masjidil Haram, bukan untuk berperang, tapi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW kemudian mengutus mata-mata untuk mencari tahu kabar yang ada pada kalangan orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengutus mata-mata dari Bani Khuza'ah, ya, agar mencari tahu, mencari dengar kabarnya di Mekah. Apa yang orang-orang kafir Quraisy itu lakukan. Apakah mereka telah mengetahui akan keberangkatan Nabi atau belum, dan bagaimana respon mereka. Lalu kemudian sampai Rasulullah SAW kemudian bertemu di daerah Usfan dengan mata-mata ini, yaitu Bishr bin Sufyan al-Ka'bi. Ini masih seorang musyrik, ya, seorang musyrik. Bishr bin Sufyan al-Ka'bi ini itu seorang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang muslim itu meminta tolong kepada orang non-muslim yang amanah, tentunya yang amanah, ya, yang tidak membahayakan kaum muslimin, yang tidak merugikan kaum muslimin. Boleh kita dalam rangka untuk jihad fisabilillah atau yang lainnya minta bantuan kepada orang kafir yang amanah, yang bisa menjaga rahasia, yang tidak membahayakan keadaan kaum muslimin, yang tidak merugikan kaum muslimin. Maka kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan mata-mata ini, mata-mata yang beliau utus, yaitu Bishr
bin Sofyan Al-Ka'bi ini, dan ia mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy itu telah mendengarkan perjalananmu ini. Dan mereka telah mempersiapkan pasukan sekaligus membawa onta-onta perahan untuk persediaan makanan mereka. Selain itu juga Khalid bin Walid juga membawa pasukan berkudanya dan telah sampai di daerah sini ini terus ceritakan ya. Sudah sampai di daerah Zituah. Dan mereka bersumpah bahwasanya tidak akan ada seorang pun dari kalian ini yang bisa memasuki kota Makkah selama-lamanya. Hanya betul-betul ingin menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabat ini. Siap perang mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui akan berita seperti itu. Beliau SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini beritanya seperti ini nih. Kita nggak bawa apa-apa, ya nggak berniat perang dengan mereka, tapi mereka telah mempersiapkan pasukan untuk menghadang kita dengan persenjataan yang telah dipersiapkan sekaligus persediaan makanan, unta-unta yang saya bisa beli dan juga diperas susunya. Gimana ini? Apakah kita balik lagi ke Madinah atau kita terus? Ya. Lalu menjawablah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, kita terus saja. Ya, kita terus saja. Kalaupun sesungguhnya kita datang ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk memakmurkan masjid Allah. Kita datang bukan untuk berperang atau memerangi seorang pun. Namun kalau mereka menghadang, maka ya kita harus siap untuk memerangi mereka. Kalaupun mereka menghadang, maka kita perang. Ini kata Abu Bakar dengan tegas memberikan masukan kepada Rasulullah SAW. Jadi tetapi kalau keadaan sekitar kita ini antara kita dengan mereka menghalangi, ya mau nggak mau kita perang. Lalu akhirnya Nabi SAW memutuskan, oke, kita berangkat. Ya, oke, kita berangkat. Kemudian Nabi mengatakan, siapakah yang bisa menunjukkan jalan yang kira-kira pasukan orang-orang kafir Quraisy itu nggak mengetahui? Jalan yang bukan jalan yang mereka tempuh, jalan yang lain. Lalu kemudian berkatalah seorang laki-laki dari suku Aslam, saya Rasulullah, saya ingin akan menjadi penunjuk jalannya. Lalu kemudian dilewatkan Rasulullah ini di jalan yang terjal. Yang bukan jalan, sesungguhnya bukan jalan. Bukan jalan yang biasa dilalui. Akhirnya yang melewati yang bukan jalan, tapi kira-kira sampai di sana lah gitu. Sehingga jalannya ya bukan jalan yang biasa dilalui, bukan mulus dan sebagainya, dari jalan terjal, yang naik, turun dan sebagainya gitu. Ini kemudian kaum muslimin berjalan ikuti arahan dari penunjuk jalannya ini. Sampailah kemudian mereka melintasi lembah, dan di sana Rasulullah SAW dan para sahabatnya di daerah Usfan, beliau melakukan sholat khauf. Ini syariat sholat khauf. Khauf itu takut. Jadi sholat yang dilakukan ketika dalam kondisi yang dikhawatirkan akan mendapatkan serangan musuh. Sholat yang dilakukan saat terjadinya perang atau adanya bencana. Jaga-jaga bencana musuh. Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk sholat khauf. Dan sholat khauf ini prakteknya bisa berbeda-beda. Ada beberapa versi yang dalam hadis Nabi SAW. Intinya adalah tidak seperti sholat jamaah yang biasa kita lakukan. Ada sebagian, ya dalam satu jamaah, gitu, imamnya satu, tidak sholat sendiri-sendiri. Satu imam, tapi makmumnya ini ketika katakanlah sholat isya, maka mereka dari separuh sof itu mengikuti imamnya, ya. Kemudian setengah selesai duduk, maka mereka duduk tidak bangkit, tapi imamnya bangkit. Kemudian setelah itu baca dan imamnya turun, yang berdiri tadi ikut turun.
Ada yang seperti itu. Artinya ada yang siap siaga, ada yang rukuk sujud. Itu sholat khauf itu. Maka di sini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Di antaranya dalilnya ini. Ya, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Alasannya adalah dalam kondisi genting saja itu masih disuruh sholat berjamaah. Apalagi dalam kondisi aman. Dalam kondisi genting masih disuruh tetap sholat berjamaah. Sekalipun meninggalkan beberapa aturan-aturan di dalam sholat yang semestinya lumrahnya orang sholat berjamaah. Jadi Rasulullah SAW melarang untuk sholat sendiri-sendiri. Tapi sholat berjamaah. Yang dinamakan sholat khauf itu. Dengan tata cara yang tidak sama dengan sholat jamaah seperti umumnya. Tapi Rasulullah SAW tetap melakukan sholat berjamaah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Dalil yang mewajibkan sholat berjamaah. Artinya dalam kondisi seperti itu saja, sholat jamaah itu tetap diperintahkan. Apalagi dalam kondisi seperti zaman kita ini, seperti aman dalam kondisi-kondisi seperti kita ini aman ini. Ya, tidak ada ketakutan, diserang musuh, gitu. Tidak delik-delik, gitu. Terang-terangan oke, gitu. Maka tentu akan lebih wajib kalau seandainya ada hukum yang lebih dari wajib. Ini diantara dalilnya. Selain dalil Ibnu Ummi Maktum ya, selain dalil yang dibawakan untuk hukum wajibnya sholat berjamaah itu, selain dalil ini juga dalilnya Ibnu Ummi Maktum. Di mana Ibnu Ummi Maktum ini salah satu sahabat yang buta matanya, tukang azannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan keringanan tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi Ibnu Maktum tahu, gitu. Kalau sholat jamaah itu wajib, makanya kemudian minta Nabi SAW izin agar diberikan keringanan dengan alasan matanya buta. Dia tidak mempunyai penuntun yang bisa menuntun dia ke masjid. Karena tidak ada penuntun, bisa jadi dia jatuh, ya, kesandung, atau terperosok dalam lubang, bisa jadi. Atau digigit binatang berbisa. Pada mulanya Nabi SAW mengizinkan, ya gak apa-apa lah gitu. Tapi ketika Ibnu Maktum ini tidak berpaling, lalu Nabi SAW memanggilnya dan ditanya, atas ma'unida, apakah kamu mendengar adzan? Dijawab oleh Ibnu Maktum, iya, na'am ya Rasulullah, saya mendengar adzan. Ya, walaupun matanya buta, tapi telinganya tidak buta, tidak tuli. Waduh, telinga buta, tidak tuli. Jadi apakah kamu mendengar adzan yang memanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan fa'ajib. Kalau begitu wajib kamu datang. Ini wajib kamu datang. Nah kalau kita ini kerungu adzannya orang dari satu masjid, dari banyak masjid. Ya enggak. Ya ngene kono cak wat adzan. Ngene kene cak bari adzan. Tahu adzan ora? Ya. Gitu. Tapi nggak datang sama sekali. Ya gimana ini? Kono adzan, tapi nggak datang sekali. Dengar satu adzan suruh datang, wajib. Itu wajib. Ya itulah. Jadi ulama kemudian menghukumi wajib. Ya karena ini masalah fikih, ada juga yang menghukumi sunnah muakkadah. Bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya alasannya diantaranya ya hadis Nabi salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa isrina darajat. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Alasannya Nabi SAW menyebutkan perbandingan salat sendirian dengan salat berjamaah. Menunjukkan bolehnya salat sendirian. Ya alam masalah fikih itu. Tapi rata-rata ulama Saudi menghukumi wajib. Ya, menghukumi wajib dengan alasan kisah tentang sholat khauf ini. Kemudian hadisnya Ibnu Ummi Maktum dan juga yang lainnya.
Ya. Yang tidak mewajibkan. Ya, karena kondisi. Ya. Jadi masalah fikih itu ya seperti itu. Ini hadis juga dari Nabi. Jika kalau ada hujan yang turun, sebenarnya suruh. Nah, iya. Saluti buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Dijadikan dalil bahwasanya sholat itu tidak wajib berjamaah. Itulah perbedaan fikih. Nah, itulah perbedaan fikih. Artinya orang ulama ketika menghukumi sunnah itu yang membawakan dalil. Ya, alasannya bukan orang sekedar aku sunnah, aku wajib. Nah, itu nih awak dewi. Aku milih sunnah wae, rada enteng. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kita kan sudah berusaha untuk mengikuti jejak salafus soleh. Kalau salafus soleh itu, terutama para sahabat itu, mereka tidak memperdulikan apa hukum sunnah atau wajib. Kasarnya begitu. Jika memang ini diperintahkan, jika ini lebih baik, maka mereka berusaha untuk mencari yang lebih baik. Karena mereka ada generasi yang terbaik, generasi yang kemaruk, yang rakus terhadap kebaikan, kebenaran, ya pahala yang banyak dan sebagainya. Maka mereka berusaha melakukannya. Ya, jangan kita ngakunya salafiyin, tapi kemudian tidak mengikuti cara mereka di dalam beragama ini. Aku milih sing sunnah wae lah, gitu, enteng gitu, ya, enggak begitu. Gitu. Makanya kita berusaha untuk sholat berjamaah. Karena sesungguhnya dijadikan masjid itu adalah untuk sholat berjamaah. Nah, kalau sholatnya boleh sendiri-sendiri di rumah-rumah, gitu. Apa artinya dibuat masjid? Kemudian ketika hujan, boleh sholat di rumah. Gitu. Ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Artinya dalam kondisi hujan saja suruh sholat sendirian. Sholat sendirian atau sholat di rumah? Sholat di rumah. Ya, sholat di rumah. Sholu fi buyutikum, sholu fi rihalikum. Ya. Sholat di rumah. Berjamaah enggak? Berjamaah. Jadi masih ada celah untuk dibantah. Jadi bukan suruh sholat sendirian, tapi sholat di rumah. Artinya kalau biasanya berjamaah di masjid, kamu berjamaah aja di rumah karena hujan, di saat keluargamu, begitu kira-kira begitu ya. Bagi yang menghukumi wajib, gitu. Membantahnya mungkin begitu. Ya intinya kita berusaha, ya di dalam beragama itu mana yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya kita usahakan seperti sholat berjamaah, terlepas dari hukumnya wajib ataupun sunnah, kita berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena bagaimanapun sholat berjamaah itu kata Nabi lebih baik daripada sholat sendirian. Dan dibangunnya masjid itu untuk dipakai sholat berjamaah. Jangan dijadikan seperti kuburan. Nah, semua orang membangun masjid, semua orang menggali kubur, tapi tidak ada satupun yang mau masuk ke kuburan. Gitu. Itu seperti orang ketika membangun masjid, berbondong-bondong ya, usung-usung semangat kerja bakti, tapi ketika masjidnya jadi tidak ada yang salat berjamaah kan padha mbek gawe kuburan mau gitu. Enggak ono sing gelem mlebu kuburan. Ya. Kecuali sing gak iso nolak wis mati ya dilebokno. Dah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Usfan, kemudian beliau melakukan sholat khauf, ya, sholat khauf bersama para sahabat. Maka tatkala pasukan Quraisy melihat, mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mengambil jalan yang berbeda, maka kemudian mereka kembali ke komunitasnya, kembali di kelompoknya orang-orang Quraisy itu. Setelah mengetahui ternyata nggak lewat jalan sini, nyempal jalan sana. Maka mereka kelompok ini kemudian kembali kumpul bersama teman-temannya dalam jumlah yang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan beliau melewati Saniyatul Mirar. Kemudian ontanya berhenti, Qaswah. Ya, Qaswah. Nama ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
berhenti. Ketika ontanya Nabi SAW ini berhenti, maka sebagian orang mengatakan, Qaswah mogok gitu. Ontanya Nabi mogok. Yang bernama Qaswah itu mogok. Maka Nabi SAW mengatakan, ma khala'at wa ma huwa laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil. Kata Nabi SAW, onta ini tidak mogok. Ini bukan kebiasaan yang biasa dia lakukan. Bukan karakternya mogokan itu. Tapi dia ini ditahan oleh zat yang menahan pasukan gajah. Coba Abruha. Itu kan ketika Abruha itu mendekati Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Ketika mendekati Ka'bah itu kan tunggangannya itu, gajah-gajah itu kan gak mau berjalan. Domprok itu. Ya dulu pernah sudah kita sampaikan. Domprok. Tapi ketika dia arahkan ke bukan arah Ka'bah, dia balik cepet-cepetan, lari. Gitu. Siapa yang menghentikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai dipecuti nggak mau itu gajahnya. Nah, ketika ada sahabat yang mengatakan, Qaswah mogok nggak mau berjalan lagi. Nabi mengatakan, ini Qaswah ini nggak mogok. Ini bukan karakter dia. Bukan kebiasaan mogokan, nggak ada kebiasaan mogokan Qaswah itu. Dia ini ditahan oleh yang dulu menahan pasukan gajah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waladhi nafsi biyadi la yas'aluni khuttatun yu'adzimuna fiha hurmatillahi illa a'taituhum iyyaha. Kata Nabi SAW, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, la yas'aluni, tidaklah mereka meminta kepadaku khuttatun, minta suatu kesepakatan atau perdamaian. Fiha, yang mana di dalamnya hurmatullahi, di dalamnya ada alasan memuliakan Allah, ya, memuliakan bulan-bulan Allah. Ini kan bulan Dzulqa'dah ya tadi, termasuk bulan haram. Illa a'taituhum iyyaha, kecuali aku akan berikan apa yang menjadi kemauannya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengadik ontaknya, ya, untuk kembali berjalan. Lalu kemudian onta itu bangkit kembali dan kemudian berjalan sesuai perintah Nabi SAW sampai di ujung dari Hudaybiyah. Yang mana di sana sumber airnya sedikit. Kemudian air yang sedikit itu menjadi rebutan para sahabat. Sudah haus dan sebagainya. Sehingga mereka berebutan. Kemudian sebagian dari para sahabat ini mendatangi Nabi SAW menceritakan akan kondisi seperti itu. Lalu setelah itu Nabi SAW mencabut anak panahnya, ya, mencabut panah gitu. Kemudian diberikan oleh sahabat, diberikan ke sahabat. Kemudian oleh sahabat ditancapkan panah itu, kemudian keluarlah air yang sangat deras dan kemudian mereka semua minum dari air tersebut. Ya, ini adalah mukjizat dari Nabi SAW. Kemudian mereka kenyang dengan meminum air-air itu, termasuk Nabi SAW juga ikut meminumnya. Iki cerita ini kok ditiru kok ya wong sakti-sakti ngono lho gitu. Iya. Malah iso nyingget daerah tertentu disingget ke ana banyune gitu, karena dia ke sana minta minum gak dikasih minum, terus kiainya mogok terus disabdo gitu. Nah, ini Nabi SAW betul ini. Nabi SAW ini, Nabi SAW mencabut panah itu, kemudian diserahkan kepada salah satu sahabat untuk ditancapkan di mana dia tancapkan. Lalu ditancapkan dan keluarlah airnya yang deras sekali sehingga semuanya bisa minum dengan air itu, semuanya kenyang. Tidak berebutan lagi. Lalu setelah Rasulullah SAW tenang di tempat itu, kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh utusan dari Quraisy. Ya, ini berkali-kali. Pertama adalah Budail bin Waraqah, seorang laki-laki dari Khuza'ah, utusan Quraisy. Lalu dia berbicara kepada Nabi SAW dan bertanya tentang tujuannya. Tanya tentang tujuan Nabi SAW dan para sahabat ini. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW sebagaimana
semestinya bahasanya tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah haram. Lalu kemudian Budal ini kembali ke orang-orang kafir Quraisy disampaikan bahwasanya Muhammad dan teman-temannya itu ternyata bukan untuk berperang. Mereka itu mau beribadah ke Masjidil Haram. Ya, ke Ka'bah, di Ka'bah. Lalu orang-orang kafir Quraisy setengah enggak percaya. Sampai ini gak valid plus ini berita gitu. Mutus lagi seorang yang bernama Mikraz bin Hafiz. Maka tatkala Nabi SAW melihat kedatangannya, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, hadza rajulul ghadir. Ini seorang laki-laki yang penipu ini. Gitu. Maka tatkala sampai di hadapan Nabi SAW, dia berbicara dan bertanya seperti yang ditanyakan Fudail. Dan dijawab oleh Nabi SAW apa adanya, bahasanya tujuan di sana, tujuannya datang ke Mekah itu adalah untuk beribadah, ya, untuk melaksanakan umroh, tawaf, ya, di Ka'bah. Akhirnya dia kembali lagi, ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Tapi orang-orang Quraisy gak terima, tetap kemudian mengutus orang yang ketiga. Ya, mereka mengutus seorang yang bernama Khulais bin Alqamah. Dan ini adalah termasuk pembesarnya Ahabish. Maka tatkala Nabi SAW melihatnya, ia menghadap pada Nabi SAW dan dia berkata, Nabi SAW bersabda, hadza min qaumin yata'allahuna fab'atsul hadiya fi wajhi hatta yarah. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, orang ini termasuk kaum dari orang-orang yang bertuhan. Ya, bertuhan. Maka bawalah binatang-binatang sembelian itu cancang di suatu lembah agar dia melihatnya. Ya, agar dia tahu di hadapannya, menyaksikan, dia melihatnya. Maka tatkala dia melihat binatang-binatang sembelian yang dibawa oleh orang-orang atau sahabat Nabi SAW ini, maka kemudian setelah melihatnya, kambing-kambing itu lagi merumput makan rumput di ikatan mereka, di ikatannya, dia kembali kepada orang-orang Quraisy dan dia menceritakan akan hal itu. Ya, sebagai bentuk penghormatan, dia nggak sampai ketemu dengan Nabi SAW dan memberikan sebuah kesimpulan, lalu dia kembali ke orang-orang Quraisy dalam rangka menghormati atau memuliakan apa yang dilihatnya. Karena kata Nabi, ini orang dari kaum yang bertuhan. Gitu. Jadi dia paham, oh ini memang mau berhaji. Maka berkatalah mereka, maka dia berkata kepada mereka itu, orang-orang Quraisy itu berkata kepada orang ini, ijlis innama anta arabi. Dah kamu duduk aja. Kamu ini maknanya orang Arabi. Arabi itu apa? Badui. Kamu ini badui bodoh gitu. Akhirnya mereka mengutus Urwah. Mengutus Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Akhirnya Urwah ini datang ke Nabi SAW. Dia keluar dari orang-orang kafir Quraisy menuju kepada Nabi SAW, mendatangi Nabi. Lalu dia ini duduk di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia berkata, kamu ini mengumpulkan orang-orang banyak. Kemudian kamu bawa, ya, datang untuk disembelih oleh keluargamu. Kamu bawa orang-orang ini datang ke keluargamu agar disembelih oleh mereka. Demi Allah, sungguh, kata dia, sungguh aku melihat mereka ini akan meninggalkan kamu, akan menyingkir besok dari sisimu. Maka menjawablah Abu Bakar pada waktu itu, yang ada di samping Nabi, menjawablah Abu Bakar As-Siddiq dengan bahasa yang rodok kasar gitu ya. Imsus batralat anahnu nafirru anhu. Kata ini bahasanya, hisaplah kemaluan latah. Kemaluan berhala latah itu. Kami ini tidak akan meninggalkan Nabi SAW. Kata Abu Bakar. Artinya, kamu itu meremehkan kami gitu. Kamu itu meremehkan kami sekali. Kami ini
kayak seakan-akan nggak punya kesetiaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka kemudian Urwah ini mengatakan, siapa ini Muhammad? Orang ini siapa? Nggak kenal dengan Abu Bakar atau lupa ya? Siapa orang ini Muhammad? Maka Nabi menjawab, Hada ibnu Abi Quhafa. Ini adalah anaknya Abu Quhafa, Abu Bakar. Maka dia mengatakan, Amma wallahi laula yadukanat laki indi lakafa'atka biha. Walakinni hadihi bihadihi. Demi Allah, kalau seandainya aku tidak berhutang budi kepadamu, maka aku akan membalasnya. Tapi ya sudah, cukup inilah. Gitu. Cukup inilah. Gitu. Lalu kemudian si Urwah ini akan meraih jenggotnya Nabi SAW. Sambil Nabi SAW berkata, Urwah ini mau meraih jenggotnya Nabi SAW. Sementara Mughirah bin Syu'bah ada berdiri di samping kepalanya Nabi SAW. Maka ketika itu juga langsung ditangkap tangannya oleh Urwah atau ditepis oleh Urwah tangannya. Jauhkan tanganmu dari wajah Nabi. Ditepis oleh Urwah. Jadi jauhkan tanganmu dari wajah Nabi. Lalu kemudian dia bertanya, siapa orang ini? Jadi Urwah mengatakan, siapa lagi nih orang ini? Maka mereka menjawab, ini adalah anak dari saudaramu, Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu dia mengatakan, dasar pengkhianat. Gitu. Anak baru kemarin sore cewek sudah melitih. Bahasa kitanya kurang lebih seperti itu. Ya, dasar pengkhianat. Ayyo qadrin. Dasar pengkhianat. Anak baru kemarin sore cewek aja kok gaya gitu, gaya itu berani-beraninya. Lalu kemudian Urwah ini memperhatikan perilaku para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai dia memperhatikan itu, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu kecuali air wudunya jadi rebutan oleh para sahabat. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meludah kecuali ditadai oleh para sahabat. Tidaklah satu rambut yang rontok yang jatuh dari rambutnya Nabi SAW kecuali akan diambil oleh sahabat. Ini yang ditangkap oleh Urwah. Lalu dia kembali kepada orang-orang Quraisy dan dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, saya itu pernah datang ke Kisra di kerajaannya. Aku juga pernah datang ke Kaisar di kerajaannya. Aku juga pernah mendatangi Najasyi di kerajaannya. Tapi tidak pernah mendapati satupun dari mereka seperti yang dilakukan oleh pengikutnya Muhammad terhadap Muhammad. Jadi, saya tidak pernah mendapati pergaulan antara Kaisar, Kisra, atau Najasyi dengan rakyatnya itu seperti perlakuan Nabi Muhammad SAW atau para sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Oleh karena itu, saya punya kesimpulan, mereka tidak akan sama sekali menyerahkan, ya, tidak akan mereka menyerahkan Muhammad itu kepada kalian. Artinya kesimpulan si Urwah yang mengatakan besok dia akan lari, mereka ini akan lari dari sisimu, yang kemudian dibantah oleh Abu Bakar tadi, gitu. Itu betul-betul tidak terbukti. Mereka rubah kesimpulan itu berubah dengan sendirinya ketika Urwah ini menyaksikan bagaimana para sahabat itu memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Urwah, tolong kamu pikirkan lagi apa yang hendak kau lakukan terhadap Muhammad. Karena dia tidak akan, teman-temannya tidak akan ridho, tidak akan menyerahkan sedikit pun dari Muhammad itu. Artinya nggak mungkin mereka itu akan lari meninggalkan Muhammad. Rambutnya jatuh aja diambil kok. Gitu, ludahnya aja ditadahi. Tempat wudhunya jadi air wudhu bekasnya diperebutan. Walaupun di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabat itu tidak seperti biasanya. Kata Ibnu Hajar, apa yang dilakukan, yang disaksikan oleh Urwah ini, yang dilakukan sahabat ketika Nabi wudhu rebutan, ketika Nabi berludah, ketika rambutnya Nabi jatuh kemudian diambil dan sebagainya. Itu tidak seperti umum kebiasaan dari para sahabat.
Jadi sahabat melakukan seperti itu adalah untuk menggetarkan musuhnya. Untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah indikasi bahwasanya mereka itu sangat setia, mereka itu tidak akan membiarkan Nabi SAW terluka. Dan ini bisa ditangkap oleh Urwah. Oleh Urwah, utusan dari Quraisy ini. Pesan itu ditangkap oleh Urwah. Sehingga dia mengatakan kepada orang Quraisy, menurutku mereka tidak akan menyerahkan sekalipun Muhammad itu kepada kalian. Mereka tidak akan membiarkan Muhammad itu terluka sedikit pun. Maka pikirkanlah dalam-dalam. Ya, bagaimana pendapat kalian selanjutnya. Jadi kebiasaan seperti itu memang dilakukan oleh sahabat. Ya, karena mengambil keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keberkahan rambutnya, keberkahan dari ludahnya atau ilernya gitu. Karena ketika Nabi SAW tidur di rumah Maimunah, itu kan ditadai oleh Maimunah, ileri Nabi. Ketika Nabi tidur itu, diadai minyak wangi gitu. Dan Nabi SAW membiarkan itu, mengetahui apa itu. Kemudian rambutnya Nabi SAW itu kan disimpan oleh Ummu Salamah. Setiap ada orang yang mengeluh sakit datang kepada Ummu Salamah, maka air itu di rambut itu kemudian dituangkan air padanya. Kemudian airnya disuruh minum kepada orang yang sakit untuk mengambil berkah dari rambutnya Nabi SAW. Tapi para sahabat tidak pernah melakukan itu kepada sahabat-sahabat yang lainnya sepeninggal Nabi, hanya kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah orang yang diberkahi. Ya, Nabi SAW adalah orang yang diberkahi. Kepada Abu Bakar tidak ada mereka lakukan. Kepada Umar, ya tidak juga. Kepada Utsman, ya apa? Ya juga tidak. Jadi kalau antum itu kemudian nadai ileri cakwat atau was, siapa cakwat itu? Gitu. Apakah lebih hebat dari Abu Bakar? Bukan Nabi, bukan sahabat itu. Kok njaluk disimpen rambutnya, potong mek cabari, simpen iki aja kulo ngendi. Diobat. Ya. Jadi kata Ibnu Hajar seperti itu. Jadi sikap belum pernah para sahabat itu berlebihan dalam mensikapi Nabi seperti ini. Jadi sikap seperti ini untuk menunjukkan kepada musuh dan membuat mereka marah atau gentar lah. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semakin memperkenal dengan sosok panutan kita. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang kisah Hudaybiyah ya, Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.